Kelompok Raja Roh yang dulunya pernah memandang Xiaoyan sebagai seekor semut, yang mana bisa diinjak sampai mati hanya dengan gerakan biasa, kini posisi mereka terbalik. Ribuan tahun telah berlalu di tengah kegagalan yang berulang, dan sekarang posisi mereka telah bertukar. Sekarang giliran Xiaoyan berada dalam posisi dominan, dan setiap kali dia menyerang, itu merupakan pukulan telak bagi Raja Roh. Menghadapi teknik 7 langkah dewa yang mengejutkan Xiaoyan, mereka mengerahkan segenap tenaga untuk bertahan di tengah kesulitan. Ning Yao ada di antara mereka, wajahnya pucat. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar tampaknya mustahil untuk ditutupi. Sebuah pil biru muncul di tangan Ning Yao, dan dia melemparkannya ke dalam mulutnya. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Kenapa tidak bertarung sampai mati? Kami berempat yang bekerja sama tidak boleh ditekan olehnya. Apapun yang terjadi. Ning Yao bertekad untuk melawan Xiaoyan. Dan dia percaya bahwa selama dia mencoba yang terbaik, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Xiaoyan. Mata Tianxun tampak gelap. Dia membalik telapak tangannya, dan pil biru yang sama dengan milik Ning Yao pun muncul. Lalu dia melemparkannya ke dalam mulutnya. Serang dengan seluruh kekuatan kita, Tianxun berteriak pelan. Dan kedua Raja Roh Han Mo dan Kui Jun juga menelan pil biru itu. Kekuatan mereka berempat meroket pada saat ini. Dan mereka bahkan samar-samar memiliki fluktuasi aura keabadian dewa tingkat ketiga. Ning Yao adalah orang pertama yang menyerang. Energi yang melonjak dalam tubuhnya saat ini membuatnya merasa sangat kuat. Dia pun menyerbu sambil meraung. Lalu muncullah beberapa ekor ular piton berbisa beraneka warna di sampingnya. Mereka menyerang langsung ke arah Xiaoyan. Reinkarnasi Susang, bersiaplah untuk mati. Di sisi lain, Xiaoyan yang tanpa ekspresi tetap tenang. Guntur ekstrim muncul di bawah kakinya. Sosoknya tiba-tiba melesat maju ke arah Ning Yao. Tinjunya diayunkan dengan cara yang sederhana dan bersahaja. Ketika kepalan tangan itu bersiul di udara, seakan-akan ada gunung yang runtuh. Beberapa ular piton berbisa yang dilarikan Ning Yao runtuh sedikit demi sedikit meskipun tidak menyentuh apapun. Adapun Ning Yao, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sudah terlambat baginya untuk mundur. Dia bagaikan lilin yang ditiup badai. Itu adalah kekuatan yang benar-benar tidak seimbang. Tetapi tepat ketika tinju Xiaoyan hendak mengenai Ning Yao, sosok Tianxun tiba-tiba muncul. Dia menggertakkan giginya dan memukul Xiaoyan bersama-sama dengan Ning Yao. Tinju ketiganya beradu. Xiaoyan mengencangkan kelima jarinya lagi dan keseimbangannya langsung hancur. Tianxun dan Ning Yao langsung terlempar ke belakang. Han Mo dan Kui Jun membentuk serangan mencepit dari kedua sisi. Xiaoyan melirik Kui Jun yang tiba-tiba berhenti. Meskipun jiwaku terhapus, namun belum sepenuhnya terhapus. Saat jeda, Xiaoyan maju selangkah, mencengkram Kui Jun dan menghantamnya hingga terpental dengan serangan lutut. Yang terdengar hanyalah suara tulang-tulangnya patah dan dia memuntahkan seteguk darah. Han Mo ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam. Jadi dia mengulurkan lengannya dan mengepalkan kelima jarinya ke depan. Tian Jijutsu, cengkraman iblis. Sebuah tangan yang dikelilingi aura hitam menempel ke tubuh Xiaoyan dan kelima jarinya mencengkram dengan kuat. Cengkraman hantu jahat Han Mo begitu kuat hingga tampaknya ingin membunuh Xiaoyan. Melihat serangannya berhasil, seringai muncul di wajahnya. Serangan ini setidaknya dapat melukainya. Namun, sebelum dia bisa berduka cita, terdengar suara ledakan keras dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan mata Han Mo, menendang ke arahnya dengan kekuatan yang mengerikan. Han Mo segera menggunakan kekuatannya dan menangkis dengan lengan disilangkan. Tetapi dia jelas melebih-lebihkan kekuatan pertahanan dari armor Dewa Void. Tendangan Xiaoyan langsung menghancurkan armor besi Dewa Void di lengannya. 9 segel bintang berkelebat di antara kedua alis Xiaoyan. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai puncak alam leluhur. Kekuatan yang dimilikinya cukup untuk menghancurkan segalanya tanpa teknik dao apapun. Adapun teknik dao Han Mo, hal itu tidak menyebabkan celaka apapun pada Xiaoyan. Dalam pandangan Xiaoyan, keempat orang itu bagaikan semut yang rentan terhadap satu pukulan. Ning Yao terus menyerang Xiaoyan dengan kegilaan. Gurunya telah membangkitkan mereka dan bahkan telah membantunya menerobos keabadian dewa. Meski begitu, bukan saja dia tidak punya kekuatan untuk menandingi Xiaoyan, tetapi jurang pemisah pun tampak makin lama makin lebar. Telapak tangan Ning Yao bergetar, pedang panjang berwarna biru tua terbentuk di tangannya, menusuk dengan ganas ke arah Xiaoyan. Penguasa Suan segera muncul di tangan Xiaoyan dan dia menebasnya dengan ganas. Gelombang api melesat ke angkasa. Wajah Ning Yao berubah dan dia harus menghindar. Karena kekuatannya yang dirasakannya terlalu kuat, Ning Yao tidak berani menghadapinya secara langsung. Kalian benar-benar kecoa yang tidak bisa dihancurkan.
Tepat saat Ning Yao hendak mundur, sebuah suara terdengar di atas kepalanya. Pada saat yang sama, semua yang ada di depan matanya menjadi hitam dan tubuhnya mengalami benturan keras. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya hendak keluar dari mulutnya. Ratusan tulang di tubuhnya hancur dan seluruh tubuhnya runtuh seperti genangan lumpur. Ning Yao terluka parah oleh serangan itu dan api di sekitarnya segera menyelimutinya, seolah-olah hendak memurnikannya. Tianxun tahu bahwa situasinya tidak benar. Jika dia terus bertarung, seluruh pasukannya akan musnah. Dia mungkin tidak takut pada orang lain, itu karena jantung biru miliknya abadi. Tetapi Tianxun yang pernah dibunuh oleh Xiaoyan sebelumnya tahu betul bahwa Xiaoyan memiliki belati biru aneh yang dapat menghancurkan jantung mereka, sehingga Xiaoyan dapat membunuh mereka. Guru telah menyelamatkanku sebelumnya. Jika aku mati lagi, akankah guru tetap datang menyelamatkanku? Tianxun merasa tidak yakin dalam pikirannya. Tetapi jika mereka tidak bisa memenuhi tuntutan gurunya berkali-kali, bisa jadi gurunya akan meninggalkan mereka. Belati Tong Yao milik Xiaoyan memiliki total 3 kesempatan, dan dia telah menggunakannya 2 kali untuk membunuh Ning Yao dan Tianxun di dunia iblis kuno. Terakhir kali dia mencoba menggunakannya untuk membunuh Zhang Misi, tetapi dia gagal. Jadi belati Tong Yao masih memiliki 1 kesempatan lagi. Xiaoyan bergumam, meskipun mereka berdua telah dibangkitkan, itu bukanlah tugas yang mudah. Mereka masih sedikit berhati-hati. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika aku ingin membunuh mereka, aku harus membunuh Raja Roh terkuat mereka untuk memberikan efek jera. Karena Xiaoyan tidak bisa membunuh mereka, dia berencana untuk mencoba menyegel mereka. Setelah melukai Ning Yao dengan serius, tubuhnya cepat terbakar. Xiaoyan terus menyerbu ke arah Ning Yao, mencegahnya pulih dan membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya untuk sementara. Namun, Tianxun dan ketiga anak buahnya menyerang lagi, mencoba menghentikan Xiaoyan. Menyingkir, tubuh Xiaoyan berubah menjadi garis lurus. Menghadapi serangan ketiga orang itu, dia tidak menghindar sama sekali. Dia langsung mendorong ketiga orang itu dan bergegas menuju Ning Yao. Xiaoyan mencengkram Ning Yao dan meninju dadanya. Kekuatan mengerikan terkumpul dengan gila-gilaan di antara tangan Xiaoyan. Itu tak diragukan lagi mengenai baju besi Dewa Void di dada Ning Yao. Baju besi Dewa Void yang dulunya tidak bisa dihancurkan sekarang rentan seperti kertas. Dengan satu pukulan, seluruh tubuh Ning Yao rusak parah, berubah menjadi bentuk busur cekung, dan sejumlah besar darah bercampur dengan organ dalam yang hancur menyembur keluar. Tinju Xiaoyan belum berhenti, tetapi terus menghancurkan tubuhnya. Serangkaian suara pecah terdengar, dan Ning Yao kembali memuntahkan beberapa suap darah. Setelah suara yang pecah, terdengar suara robekan daging yang terkoyak. Di bawah kekuatan yang sangat dahsyat, tonjolan besar muncul di punggung Ning Yao dan pakaiannya robek. Lalu, di tengah suara pecahan, sebuah jantung biru meledak dari belakang. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih jantung biru yang berdetak kencang di telapak tangannya. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Di balik bayangan di belakangnya, klon cincang tiba-tiba muncul. Xiaoyan melemparkan jantung biru itu keluar. Klon cincang membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan menelan jantung biru itu ke dalam perutnya. Setelah klon cincang menelannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba terpelintir, seolah-olah sebuah jantung biru hendak keluar darinya. Namun, di bawah penindasan kuat Xiaoyan, jantung biru itu sepenuhnya ditekan oleh klon cincang. Pada saat ini, hanya daging dan darah Ning Yao yang tanpa jantung yang tersisa, dan langsung dimakan oleh klon cincang. Jika memang begitu, maka tidak diperlukan lagi segel tambahan, dan jantung biru ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Kekuatan klon cincang akan lebih meningkat setelah menelannya. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar cemerlang. Jika dia dapat menelan semua jantung ke-6 orang itu, klon cincang mungkin dapat menembus ke tingkat ke-6. Ning Yao terbunuh. Tianxun dan yang lainnya yang melihat pemandangan ini sangat terkejut. Xiaoyan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Situasinya segera berubah drastis. Tianxun memandang Ye Buyun dan Nizun, namun tetap gagal merobek blokade. Xiaoyan di sisi lain segera meluncur dengan kecepatan penuh. Ini bukan lagi pertempuran, tetapi pembantaian dan perburuan sepihak oleh Xiaoyan. Ning Yao telah tewas dalam pertempuran, dan hanya ada 5 Raja Roh yang tersisa. Tetapi bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka nampaknya tidak punya kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Karena kita tidak bisa merusak segelnya, kita hanya bisa bekerja sama untuk menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu kedatangan Fu Xing. Tianxun segera membuat pengaturan dan berbicara kepada 4 orang di sampingnya. Semuanya tampak serius. Mereka selalu tak terkalahkan di dunia, dan tidak pernah takut hidup atau mati.
Setelah melihat Ning Yao dibunuh dengan mata kepalanya sendiri, ketakutan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Xiaoyan tidak berniat membuang-buang waktu bersama mereka di sini. Dia tidak memilih untuk mengejar mereka. Sebaliknya, dia memegang teratai amarah Buddha 3 warna di tangan kirinya dan teratai petir amarah Buddha 3 warna di tangan kanannya. Meski menggunakan ini kepada mereka mungkin tampak berlebihan, Raja Roh bukanlah makhluk luar angkasa dan mereka masih memiliki lebih banyak ide dan strategi. Untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu, solusi langsung jelas merupakan pilihan yang lebih baik. Aura yang sangat kuat menyebar di sekeliling dan wajah kelima orang itu berubah. Ye Buyun juga sangat cerdas. Dia segera mengatur formasi pertahanan milik istana surga manusia. Aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan sampai Fuxing tiba. Selain itu, kekuatan reinkarnasi yang mulia sudah bukan sesuatu yang bisa kita tangani lagi. Bahkan jika Fuxing dan anak buahnya datang, peluang menangnya tipis. Tetapi karena tidak ada pilihan, dengan 5 orang dari kita, mungkin masih ada peluang untuk melawan. Sebaiknya kita menyerang dengan sekuat tenaga dan melihat apakah kita dapat melukainya dengan parah. Saat Fuxing tiba, masih akan ada secerca harapan lolos. Ye Buyun membuat analisis dan Tianxun mengangguk sedikit. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin para Raja Roh dan mengerti situasi saat ini. Tidak ada gunanya bertahan dan satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Mereka berlima berkumpul bersama, mengangkat telapak tangan dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kemudian, sebuah segel formasi misterius muncul di depan mereka, berputar perlahan, dan kekuatan kelima orang itu menyerbu ke dalamnya dengan panik. Di ujung terjauh, tangan Xiaoyan terus berubah. Mustahil untuk menyatukan energi dengan atribut yang berbeda. Namun hal itu pernah dilakukan dengan sukses sebelumnya, jadi Xiaoyan tidak asing lagi. Dia dengan gila-gilaan mengaktifkan Zizhen Zulingju untuk menetralkan 2 energi keras itu. Penggabungan seperti itu tidak hanya membutuhkan Zizhen Zulingju, tetapi juga membutuhkan Xiaoyan untuk memiliki tubuh yang kuat untuk mendukungnya. Justru karena kekuatan bersama keduanya, Xiaoyan dapat menyatukan 2 kekuatan aturan menjadi satu. Namun, Xiaoyan juga akan membayar harga yang sangat mahal. Dampaknya membuat tubuh Xiaoyan penuh luka. Untungnya, tubuh keabadian fisiknya yang kuat memiliki kekuatan pemulihan yang mengerikan. Bila melihat dari kejauhan, tampak lautan api di satu sisi dan gemuruh guntur di sisi yang lain. Kedua energi itu saling terkait satu sama lain. Tampak sangat misterius dan seluruh ruang dipenuhi dengan gelombang yang merusak. Perasaan ini membuat kelima Raja Roh merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Tetapi formasi di depan mereka juga menyebar hingga ukuran 100 kaki. Sebuah retakan muncul di tengah formasi itu, lalu perlahan terbuka, menampakkan sebuah mata hitam. Teknik pertama Tian Jiva, sinar pemusnahan. Seberkas cahaya gelap bagai tinta menyembur keluar dari mata hitam ini. Dengan kekuatan gabungan dari 5 Raja Roh, sinar cahaya itu menyambar dengan liar, menyebabkan ruang yang dilaluinya runtuh inci demi inci, dan kekuatannya sangat mengerikan. Mereka hanya bisa menggunakan serangan untuk menembus pertahanan. Dan hanya dengan cara inilah mereka dapat bertarung sampai mati. Sinar cahaya itu melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ruang di sini tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Hampir mengubah tempat ini menjadi kehampaan. Sebelum sinar cahaya itu berada 100 kaki jauhnya dari Xiaoyan, teratai ganda menyatu dengan sempurna. Teratai ganda itu berputar perlahan, tidak cepat atau tidak lambat, bertabrakan dengan sinar pemusnahan yang tampaknya penuh kehancuran. Tak terdengar suara ledakan, dan sinar pemusnahannya seakan ditelan oleh teratai ganda guntur dan api. Pada saat ini, 10 teratai api abadi pemusnahan Baiyan muncul di belakang Xiaoyan, dan 36 kelopak teratai api putih terbang keluar, dan langsung menuju ke arah 5 Raja Roh. Kelopak bunga teratai api putih meledak di udara, dan cahaya putih terus bermekaran. Pupil mata kelima Raja Roh itu semua membesar pada saat ini, dan lengan mereka yang terangkat pun menjadi lemas. Tetapi sinar pemusnahan itu tidak menghilang. Teratai ganda api guntur terus mengembang sambil berputar perlahan. Ratusan kaki, ribuan kaki, hingga memenuhi seluruh ruang. Pada saat kelima Raja Roh pulih dari kendali Baiyan, sudah terlambat. Ruang di sini tampaknya telah berubah menjadi kuali obat Xiaoyan, dan kobaran api dapat membakar segalanya. Guntur yang menggelegar dapat memusnahkan keberadaan apapun. Teratai ganda tidak meninggalkan apapun untuk disembunyikan. Sosok 5 Raja Roh ada di antara mereka, dan armor Dewa Void yang pertama menghadapi sebagian besar pertahanan dan menyiapkan formasi pertahanan. Namun hal itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum formasi pertahanan hancur, dan armor Dewa Void pada kelima orang itu juga hancur dan meleleh. Mereka memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka.
Di tempat yang dipenuhi kekuatan penghancur ini, sosok Xiaoyan seperti berjalan di tanah datar. Seolah-olah dia tidak berada di ruang yang sama dengan sekelilingnya. Seluruh tubuh Tianxun terbakar oleh api. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan tubuhnya meledak dan meleleh. Xiaoyan tiba di depan Tianxun, mengulurkan lengannya dan menusuk langsung dadanya. Kamu lahir di Sensi, tetapi kamu telah melukai banyak sekali kehidupan. Demi menyelamatkan tubuhmu sendiri, kamu tidak segan-segan untuk berkhianat. Sayang sekali jika kamu mati seperti ini. Berikutnya, Klon Cincang membuka mulutnya dan menelan jantung Tianxun. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, lalu dengan cepat membesar. Jiwa mereka tersimpan di dalam jantung mereka. Setelah dimangsa oleh Klon Cincang, meskipun tidak dapat menghancurkan jantung mereka, dia mampu membentuk efek blokade. Segera setelah itu, Xiaoyan menyerang lagi dan lagi. Para Raja Roh tampaknya sama sekali tidak berdaya di hadapan Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan yang mengerikan itu benar-benar menghancurkan mereka berenam. Setelah Klon Cincang melahap jantung biru, dia kemudian melahap tubuh kelima Raja Roh. Setelah melahap beberapa binatang buas luar angkasa, tetapi gagal mencapai tingkat ke-6 keabadian dewa, auranya saat ini akhirnya meningkat pesat. Meskipun Klon Cincang tidak nyata, dia telah mencapai tingkat ke-6 semu. Ini adalah tautan yang sangat penting bagi Xiaoyan. Seperti dugaannya, para Raja Roh ini sama sekali bukan sumber dari rasa krisis yang kuat. Setelah menyingkirkan ke-6 Raja Roh, rasa krisis bukan saja tidak menghilang sama sekali, tetapi malah menjadi semakin kuat. Dari sini, Xiaoyan dapat menilai bahwa sumber ancaman kuat yang dia rasakan datang dari kejauhan, dan musuh mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, beberapa cincin penyimpanan tiba-tiba muncul, yang semuanya diperoleh dari para Raja Roh. Akan tetapi, saat Xiaoyan hendak memeriksa cincin penyimpanan tersebut, tubuhnya bergetar pelan, dan kakinya yang melayang di udara pun mundur setengah langkah. Xiaoyan merasa seolah-olah pikirannya telah dipukul keras. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk menutupi dadanya, dan memaksa dirinya untuk tenang. Apakah serangan balik ini berasal dari guru yang mereka bicarakan? Xiaoyan bergumam. Pernah ada spekulasi bahwa alasan Zuzang tidak memusnahkan istana surga manusia adalah karena gurunya. Mungkin kebenaran misteri ini hanya dapat terungkap setelah Xiaoyan bertemu langsung dengan penguasa istana surga manusia. Karena sudah seperti ini, tidak ada gunanya takut. Guru istana surga manusia, tidak ada salahnya bertemu dengannya nanti. Xiaoyan segera menjentikan lengan bajunya dan memperoleh beberapa kristal ruang waktu dari cincin penyimpanan yang dikumpulkan oleh Raja Roh. Tetapi jumlahnya tidak ideal. Jumlah totalnya kurang dari 20.000, suatu angka yang di luar dugaan Xiaoyan. Akan tetapi, bila ditambahkan dengan kristal ruang waktu yang ada di tangannya sendiri, Xiaoyan sudah memiliki 50.000 kristal ruang waktu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.